Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang dan selamat beribadah di Kebaktian Sekolah Minggu GKI Agus Salim. Tapi sebelum kita ibadah, kakak mau kasih beberapa pengumuman dulu nih. Pengumuman yang pertama itu, kakak mau tunjukin siapa aja yang sudah mengerjakan aktivitas minggu lalu. Berikut nama-namanya, bisa dilihat. Oke, pengumuman selanjutnya itu tentang lomba menggambar di bulan keluarga. Bulan keluarga kali ini kita ambil tema keluarga sehati. Nah, nanti untuk pengumuman lebih lanjutnya akan dijelaskan selesai ibadah nanti ya. Dan nanti pasti ada pemenangnya. Nama juga lomba kan? Dan nanti ada hadiahnya loh. Oke, pengumuman yang terakhir, jangan lupa adik-adik dibaca starnya ya, yang udah dibagiin sama kakak-kakak sekolah minggunya. Oke, kita sekarang mulai ibadahnya. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dipersilahkan untuk mengambil sikap yang tenang dan mempersiapkan diri untuk beribadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan Praja. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online GKI Agus Salim Bekasi. Pagi ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, berdoa bersama, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Yola akan menemani adik-adik beribadah sekolah minggu. Kalau dari hari Senin sampai Jumat, kita sudah sibuk masing-masing sekolah online. Nah, hari ini kita mau memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita ingin menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang, untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Sahabatku. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik.
kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan, sertai ibadah kami, berikanlah hati yang sukacita kepada setiap kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya sudah sekitar 7 bulan kita semua ibadah sekolah minggu di rumah. Kak Yola dan kakak sekolah minggu yang lain rindu sekali sama adik-adik. Tapi kakak meyakini bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kakak meyakini bahwa suatu saat nanti kita semua akan kembali sekolah minggu bareng-bareng di gereja, saling bertemu, saling bertegur sapa, asalkan saat ini kita mematuhi peraturan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Dan kita semua terus bertekun di dalam doa. Kita berdoa agar bangsa kita semakin dipulihkan dari pandemi COVID-19. Sekarang, supaya sekolah minggu kita makin semangat, kita ingin mengangkat satu pujian lagu Percayalah kepada Tuhan. Ini lagunya baru adik-adik. Kita belajar sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kak Yola memberi kesempatan kepada adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab. Lalu kalau sudah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab, lalu ku baca. Pakai gerakan ya adik-adik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirangi jiwaku. Berbuah, berbuah, lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Oh, kita nyanyikan sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirangi jiwaku. Berbuah, berbuah, lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami dapat menjalankan ibadah online. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin kami agar kami dapat merenungkan dan menjalankan firman-Mu dengan baik.
Masih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kali ini Kak Billy akan bercerita tentang Raja Salomo yang didatangi oleh Ratu dari Sheba. Kak Billy akan membacakan 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasanya dipersembahkannya di dalam rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Raja Salomo adalah raja yang memiliki hikmat dan selalu bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kabar tentang Raja Salomo ini tersiar ke beberapa negeri, dan salah satunya adalah ke Sheba. Berita tentang Salomo ini terdengar sampai ke telinga Ratu dari Sheba. Ratu dari Sheba begitu penasaran dengan Raja Salomo sehingga Ratu dari Sheba ini mendatangi Salomo. Ratu dari Sheba ini mendatangi Raja Salomo dan mengajukan beberapa pertanyaan karena begitu penasaran akan hikmat dan cara Raja Salomo bertindak. Ketika Ratu dari Sheba mendatangi Raja Salomo, Ratu dari Sheba ini mengajukan beberapa pertanyaan, dan Raja Salomo dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ratu Sheba dengan sangat baik. Dan Ratu Sheba pun terpuaskan oleh jawaban-jawaban dari Salomo. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa memiliki hikmat seperti Raja Salomo? Bagaimana kita bisa bertindak sesuai dengan perintah Tuhan seperti Raja Salomo? Nah, adik-adik harus tahu dulu apa itu artinya hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan untuk bertindak dalam situasi yang sulit. Nah, adik-adik,
Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika adik-adik mendapatkan tugas dari sekolah. Ketika adik-adik mendapatkan tugas dari sekolah, lalu ketika adik-adik pulang dari sekolah, adik-adik akan mendapatkan pilihan apakah adik-adik akan bermain atau mengerjakan tugas dari sekolah yang telah diberikan. Tentunya jika adik-adik memiliki hikmat, adik-adik akan memilih pilihan yang tepat, pilihan yang baik, yaitu mengerjakan tugas dari sekolah. Begitu juga ketika adik-adik melihat teman adik-adik sedang kesulitan. Contohnya, teman adik-adik sedang kelaparan ketika jam istirahat, tidak ada makanan, sedangkan adik-adik mempunyai bekal dan mempunyai makanan yang lebih. Nah, di situ adik-adik bisa berhikmat, mengambil tindakan yang baik yang membuat hati Tuhan senang. Adik-adik bisa membagikan sebagian makanan adik-adik kepada teman adik-adik, sehingga teman adik-adik tidak kelaparan dan perbuatan adik-adik itu terpuji dan membuat hati Tuhan senang. Dan contoh lagi ketika adik-adik disuruh oleh mama papa adik-adik untuk membereskan barang-barang adik-adik, membereskan mainan adik-adik. Nah, apa yang harusnya adik-adik lakukan sebagai orang yang berhikmat? Sebagai orang yang berhikmat, tentunya adik-adik menuruti perintah orang tua adik-adik untuk merapikan barang-barang adik-adik, merapikan mainan adik-adik. Nah, adik-adik, hikmat dan cara bertindak Salomo ini patut kita teladani. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus memiliki hikmat dan cara bertindak yang bijaksana seperti Raja Salomo. Sehingga adik-adik, hikmat kita, kebaikan kita, itu bisa dilihat oleh teman-teman di sekitar kita, bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga adik-adik, kemuliaan Tuhan terpancar melalui kita dan bisa disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita. Sekian cerita dari kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya? Perkenalkan, nama kakak Penatua Marta. Kakak adalah majelis dari GKI Al Salim Bekasi. Nah, pagi ini kakak ingin mengajak adik-adik semua memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan yang telah adik-adik siapkan, masukkan ke dalam amplop, lalu titip kepada mama dan papa untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik bisa melihat video berikut. Baik adik-adik, sambil menyiapkan persembahan dan memberikan persembahannya, mari kita menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi.
bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat Tuhan pada Papa dan Mama. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita masuk ke aktivitas. Oke, nah aktivitas kali ini adalah kuis tentang Alkitab. Kita coba tes, adik-adik bisa menjawab gak pertanyaan-pertanyaan ini? Kayak waktu Salomo bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ratu Negeri Seba. Ya, coba ya. Ini ada 10 pertanyaan, adik-adik bisa jawab sendiri di rumah dan nanti jawabannya boleh dikumpul ke kakak-kakaknya masing-masing, oke? Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti madu. Apakah itu? Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti madu. Apakah itu? Nomor 2. Siapakah dari anak-anak Nuh yang disebut Bapa Kanaan? Siapakah dari anak-anak Nuh yang disebut Bapa Kanaan? Nomor 3. Berapa tahun orang Israel makan mana? Berapa tahun orang Israel makan mana? Yang keempat, ada sebuah gedung yang disebut Hutan Libanon. Gedung apakah itu? Ada sebuah gedung, ada sebuah gedung yang disebut Hutan Libanon. Gedung apakah itu? Nomor 5. Siapakah orang Horon yang mengolok-olok orang Yahudi dan Nehemia dalam pekerjaan mereka membangun kembali tembok Yerusalem? Siapakah orang Horon yang mengolok-olok orang Yahudi dan Nehemia dalam pekerjaan mereka membangun kembali tembok Yerusalem? Yang keenam, siapakah nabi yang botak? Siapakah nabi yang botak? Nomor 7. Berapa usia Musa ketika ditemukan oleh putri Firaun? Berapa usia Musa ketika ditemukan oleh putri Firaun? Nomor 8. Siapakah anak Hana yang dimintanya kepada Tuhan? Siapakah anak Hana yang dimintanya kepada Tuhan? Nomor 9. Siapakah nabi yang berjalan telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia? Siapakah nabi yang berjalan telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia? Nomor 10, nomor terakhir. Dalam kitab apakah tertulis oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh? Dalam kitab apakah tertulis oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh? Nah, oke, dijawab ya. Nanti kunci jawabannya yang benar itu akan ditampilkan
di kebaktian sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk kita sama-sama memasuki doa syafaat. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami ingin belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa jikalau kami mampu mencapai apa yang kami inginkan, itu semua bukan karena kehebatan kami, melainkan itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kalau kami di sekolah dapat nilai bagus, kalau kami pintar, ajari kami Tuhan untuk menyadari bahwa itu semua merupakan anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami ingin berdoa juga untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan mereka agar mereka boleh kembali beraktivitas, boleh kembali bersekolah dengan lancar. Tuhan berkati untuk setiap obat-obatan yang diminum atau orang tua yang merawatnya agar diberikan kesabaran di dalam merawat mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami ini yang sedang masih berada dalam pandemi karena COVID-19. Kau berkati agar masyarakat Indonesia khususnya dapat mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah, dapat lebih disiplin dan tidak bertindak semaunya sendiri. Buatlah kami sabar ya Tuhan di dalam menjalani masa pandemi ini. Juga kami ingin berdoa untuk para dokter dan tim medis yang sampai saat ini masih terus berjuang di rumah sakit untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID-19. Kau berikan kepada mereka imun yang baik, sehingga mereka tidak sakit juga ya Tuhan. Dan juga Kau berkati saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami isolasi. Kau berkati mereka agar mereka dapat selalu bertekun dan terus menjaga kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin kembali beraktivitas di rumah kami masing-masing. Kau berkati setiap apa yang kami lakukan agar sesuai dengan dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dalam rangka Bulan Keluarga 2020, GKI Agus Salim akan mengadakan lomba menggambar anak. Yuk kita simak cara ikutannya. Kategori akan terbagi dua. Yang pertama, TK sampai SD kelas 1, dan yang kedua, SD kelas 2 sampai kelas 6. Dengan tema Keluarga Sehati. Alat gambar boleh menggunakan pensil warna, cat air, krayon, dan lain-lain. Lebih baik menggunakan kertas gambar ukuran A3. Posting 2 foto di multiple feed Instagram adik-adik atau papa mama. Foto pertama, adik-adik dan hasil karya adik-adik. Foto kedua, hasil karya adik-adik full frame ya. Jangan lupa tulis pada deskripsi nama peserta, kategori, dan mention @GKI Agus Salim, serta gunakan hashtag GKI Agus Salim, hashtag Bukel GKI Aksal 2020, hashtag Gambar Bukel 2020. Jika adik-adik atau papa mama tidak mempunyai Instagram, bisa mengirimkan fotonya ke email digitalinformasi19@gmail.com. Penilaian akan mencakup kesesuaian tema, komposisi warna, dan proporsi gambar.
Foto dapat diposting paling lambat 23 September 2020. Yuk kita ikutan lomba menggambar. Akan ada pemenangnya loh. Selamat berlomba. Halo adik-adik. Apa kabarnya? Pasti semuanya luar biasa. Nah, saat ini kakak mau bagi-bagi hadiah buat adik-adik yang ada di rumah. Cara dapetin hadiahnya gampang banget loh adik-adik. Caranya adik-adik cukup buat foto keluarga adik-adik masing-masing. Contohnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Gampang banget kan? Setelah fotonya jadi, adik-adik posting fotonya di Instagram adik-adik. Kalau nggak punya, bisa di Instagram kakak, atau di Instagram mama, atau di Instagram papa. Di bawah foto, adik-adik kasih keterangan nama keluarga adik-adik ya. Contohnya, keluarga Budi, keluarga Siska, atau sesuai dengan nama adik-adik masing-masing. Dan jangan lupa juga mention fotonya ke @GKI_Agus_Salim, hashtag Bukel GKI Agus Salim 2020. Karena aktivitas ini adalah bagian dari agenda Bulan Keluarga GKI Agus Salim tahun 2020. Kakak tunggu foto-foto keluarga adik-adik semua ya. Dadah!